Ya, Pak Waluyo, boleh dijelaskan Ayak ini sebenarnya apa ini, Pak? Ya, Ayak ini adalah brand dagang kami, Pak. Jadi Ayak itu kami artikan kualitas dan kualitas. Jadi unit yang kami produksi, yang kami buat, jadi kita sebenarnya tidak hanya memproduksi fire truck saja, sebenarnya kan kita memproduksi fire, ladder, and emergency service. Nah itu semua unit yang kita keluarkan kita branding dengan brand Ayak. Itu jadi brand dagang kami. Di Indonesia sudah berapa lama ini? Ya, kita PT Pundharika Atma Semesta atau Ayak ini sudah berdiri dari tahun 1996, jadi sudah 25 tahun lebih, Pak. Dan memang khusus untuk memperjualbelikan truk pemadam kebakaran atau? Ya, dari awal kita memang khusus taruh seri untuk mobil pemadam kebakaran, fire ladder, dan emergency service. Dan saat ini yang terbaru adalah mining apa nih, Pak? Mining fire and rescue truck, Pak. Mining fire and rescue truck. Oke, yang ini yang untuk dikhususkan untuk Area tambang. Oke. Ya, Pak Waluyo, kita kan ngomongin equipment dari mining fire and rescue truck yang satu ini. Nah, apa aja yang membedakan dengan produk yang lain ini, Pak? Oke, jadi kalau untuk unit ini sudah dilengkapi dengan equipment yang sangat komplit. Kita mulai dari cabin, jadi kita dari cabin pun untuk petugas pemadamnya itu sudah dilengkapi dengan HCV Acid. Jadi HCV Acid ini udah komplit dengan SCBA-nya, yaitu alat bantu pernapasannya. Jadi petugas duduk di situ udah bisa langsung pakai peralatannya. Jadi ini untuk kalau di pemadam itu kan pengaruhnya di Texas, kecepatan respon. Jadi ini memang unit diperuntukkan untuk kecepatan respon pada saat ada atau menanggulangi bencana atau kebakaran. Jadi ketika mereka di jalan pun sudah langsung siap terjun langsung. Oke. Ya, selain ini apa aja nih, Pak? Selain ini untuk peralatan yang lain, nozzle-nozzlenya sebagai alat nozzle penembak atau semprot. Ya. Ini juga peralatan-peralatan pendukung lainnya. Terus di sini juga ada fire truck yang dekat dengan kontrol panel yang memang untuk tujuannya untuk response time, jadi untuk kecepatan operasional. Juga ada baju-baju pemadam, kelengkapan baju-baju pemadam. Ada berapa, Pak, kalau untuk? Kalau standarnya untuk baju pemadam ini kita lengkapi dengan 4 unit. 4 unit ya? Oh, sesuai dengan standar, Pak ya? Sesuai dengan standar. Oke. Nah, dengan kontrol panel ini gimana? Kontrol panelnya karena pompa kita Darling ini ada beberapa macam tipe. Ini kemudian pakai tipe di tengah atau mesin. Ini kontrol panelnya bisa dioperasikan dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Oh, ada dua. Ada dua. Oke. Sebelah kiri dan kanan. Ini kontrolnya sudah sangat komplit karena untuk kebakaran untuk kelas A ataupun B di mining. Oke. Ya, selain itu. Selain ini ada kompartemen juga. Di sini juga ada kompartemen untuk spare cylinder SCBA. Jadi kalau misalnya waktu melakukan emergency response, ini si petugas sudah komplit dengan kalau misalnya tabung SCBA-nya habis, mereka sudah ada spare SCBA-nya yang bisa langsung mereka pakai kembali. Stok cadangan lengkap seperti itu, Pak ya? Oke. Ini untuk setnya bagi petugas yang lain yang tadi tidak ada di depan. Jadi SCBA setnya ini juga ada 4, ada di sebelah kanan dan kiri. Dia juga membawa chemical foam, itu untuk kebakaran kelas B. Jadi membawa foam 1000 liter dan juga membawa equipment fire and rescue. Jadi sudah komplit untuk penanganan kebakaran dan penanganan rescue atau evakuasi. Semuanya sudah sangat komplit sekali. Ya. Oke. Nah, untuk mesin pompa airnya sendiri itu bagaimana yang unit yang satu ini? Ya, untuk pompa pemadamnya kita menggunakan pompa merek Darley dari Amerika, dan Darley itu adalah brand dari Amerika yang sudah berada sejak tahun 1908, jadi sudah 100 tahun lebih, dan kita sebagai sole agentnya di Indonesia, jadi agen tunggal pemegang mereknya di Indonesia, Pak. Untuk kapasitas sendiri yang kita gunakan saat ini kapasitas 3.780 liter per menit.
per menit. per menit. Oke, jadi bisa dipastikan ini boleh dibilang sangat lugas sekali apabila diibaratkan kepada manusia, seperti itu Pak ya? Ya, Oke. Nah, Pak, kita juga pengen tahu nih, dari ini kan ada juga kalau kita ketahui kalau kita memang ke pertambangan, itu kan memang zonanya memang zona yang sangat berbeda dan tidak lazim seperti kata Bapak tadi. Dan banyak yang misalkan ke pertambangan batu bara, jalanannya juga memang jalanan yang tidak beraspal. Bagaimana untuk mobilitas dari truk ini nantinya? ya, untuk area tambang kita memang sudah persiapkan mulai dari unit ataupun struktur yang kita pasang. Jadi memang sudah kita buat sedemikian rupa untuk bisa masuk ke area tambang yang notabene areanya adalah area off-road. Ya, Pak Waluyo, ada produk apa nih yang dikeluarkan di Gias 2021 ini Ya, dari untuk Ayak? Di Gias 2021 ini dari Ayak kita mengeluarkan satu unit fire truck, Pak. Jadi ini kebetulan untuk fire truck di area tambang ada di mining, Pak. Berarti ini khusus pemadam, truk pemadam untuk pertambangan? Ya, kalau yang kita display sekarang ini khusus untuk pertambangan. Jadi sebenarnya untuk pemadam ini kan banyak tipe, Pak. Yang untuk city fire ataupun untuk mining ataupun untuk kehutanan. Jadi untuk saat ini yang kita display untuk pertambangan. Ide awalnya untuk pertambangan itu ada apa sebenarnya, Pak? Untuk ide sebenarnya gini, untuk di tambang itu kan pasti membutuhkan fire and rescue ya. Jadi untuk penanganan kebakaran ataupun rescue di area tambang. Jadi pasti mereka membutuhkan unit tersebut. Makanya kami membuat unit untuk keperluan mereka. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ini kok berwarna kuning, beda dari biasanya yang berwarna merah biasanya, yang diketahui oleh masyarakat. Oh ya, biasanya memang pemadam kebakaran itu yang kita tahu kan warnanya merah. Nah, saat ini untuk di mining atau tambang ini mereka lebih ke warna kuning karena supaya terlihat lebih jelas terlihat, berbeda dengan warna merah. Karena kalau di area tambang itu kan unit-unit yang digunakan unit-unit yang sangat-sangat besar ya. Jadi mereka harus dapat melihat unit lain itu dengan sangat jelas. Kemudian, apa yang membedakan pemadam yang unit berwarna kuning ini dengan unit yang lain? Sebenarnya kalau untuk warna sebenarnya memang nggak ada perbedaan secara khusus ya. Yang membedakan unit ini dengan unit yang lain hanya di kapasitas ataupun di equipment dan spek unitnya saja. Karena kan kalau untuk mining itu unit yang memang harus bisa masuk ke area tambang. Area tambang ini kan area yang ibaratnya tidak lazim atau layak dimasuki dengan unit-unit standar. Jadi unit-unit yang digunakan pun minimal 6x4 ataupun 6x6 dengan horsepower yang cukup besar gitu. Oke, Pak, kita akan ngobrolin spesifikasi dari truk pemadam yang satu ini. Apa aja nih, Pak? Kalau untuk spesifikasi dari unit ini, jadi kebetulan unit ini horsepowernya ini 380, terus untuk kapasitas airnya ini 10.000 dan dia juga membawa chemical foam itu matic. Jadi bukan manual, jadi sudah tidak ada persneling lagi, persneling lagi, hanya ada 2 pedal gas, hanya rem dan gas saja seperti mobil-mobil passenger sekarang kan. Oke, jadi cukup mudah sekali untuk bagi user apabila memang ada kebakaran dan bagaimana bisa merespon dengan cepat kebakaran tersebut. Iya. Nah ini fire hose-nya, kita selang semprotnya. Kita juga udah lengkapin dengan ukuran atau size. Berarti boleh dibilang ada 5 Pak ya? Satu di depan ya tadi ya? Satu di depan, 4 ada di belakang. Oke. Kemudian ini untuk di belakang ini ada juga akses untuk naik ke atas. Ini ada juga pompa floating pump, pompa portable. Jadi pompanya ini bisa ngapung di air, Pak. Jadi sangat praktis. Jadi dengan level air, ketinggian air seberapa pun dia bisa menyesuaikan, bisa ngambil air. Tidak kalau dengan pompa yang portable yang di luar yang ngapung kan dia akan keterbatasan air itu akan ada. Jadi kalau misalnya
levelnya udah rendah, maka air nggak bisa keisap. Oke. Ya, kalau dengan coating ini dengan level air yang minim pun dia akan bisa keisap airnya. Oh, jadi kelebihannya ada di situ. Meskipun air minim, tapi masih bisa Masih bisa Oke. airnya. Ada juga di sini untuk alat rescue-nya, Pak. Nah, alat rescue-nya ada alat cutting, circular saw. Di sini ada alat untuk beli gantul, ini pengimbang tool. Jadi peralatan-peralatan rescue yang dipergunakan untuk membantu pada saat terjadi emergency, Pak. Oke. Dan untuk di sebelah kanan, ini kanan sama Sama, seperti di oke. kiri tadi, ada CBR set, ada selang, ada spare silinder, dan ini untuk kontrol panel di sebelah kanan. Kontrol panel kita yang spesial adalah kita sistemnya untuk elektrikalnya ada central control panel, Pak. Jadi nanti kalaupun ada masalah di unit itu kita sudah sistemnya udah langsung tertuju ke central control panel ini aja. Tidak lagi banyak harus mencari posisinya di mana ini untuk wiringnya, untuk relay fuse-nya itu tidak. Jadi udah kita sistem grouping. Sangat dimudahkan sekali gitu, Pak. Oke. Untuk pengecekan ataupun untuk maintenance. Nah, di sini juga untuk alat untuk membantu fire-nya. Jadi ada untuk nozzle monitor, selang maupun sebagai alat bantu penerangan bencana diesel. Oke. Pak, untuk user yang akan mengemudikan truk ini nanti apa ada kemudahan juga nantinya atau sama seperti yang lain? Kalau unit ini kebetulan sangat mudah, Pak, karena unit ini adalah matic. Jadi bukan manual, jadi sudah tidak ada persneling lagi, hanya ada 2 pedal gas. Iya. Hanya rem dan gas saja seperti mobil-mobil